Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali di Renungan 79 sebelum kita akan beraktivitas, melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Biar kita mau dasari dengan firman Tuhan yang akan membawa kita kepada jalan-jalan Tuhan yang akan menyertai hidup kita di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pembacaan Alkitab kita setahun sudah sampai hari ini sudah sampai pada kitab Yesaya pasalnya yang ke-32 sampai pasalnya yang ke-32, dan renungan pagi hari ini saya akan ambil dari pasal yang ke-32 maksud saya, ayatnya yang ke-17 yang akan menjadi renungan kita pagi hari ini, yang akan saya beri judul Damai Sejahtera dari Kebenaran. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17 berkata demikian, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, dan ketenangan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menegaskan bahwa damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman akan menyertai hidup seseorang apabila ada kebenaran dalam hidupnya. Artinya di sini, selama kita hidup dalam kebenaran dan ketaatan kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu akan menjadi bagian kita. Dan kalau kita melihat kata kebenaran ini dalam bahasa aslinya adalah aletheia, yang artinya pengertian mengenai apa yang sepatutnya sebenarnya dipahami oleh manusia untuk digunakan atau diterapkan dalam hidupnya, atau hidup di dalam kebenaran. Nah, maksudnya di sini adalah Bapak Ibu, hidup di dalam kebenaran adalah memahami semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya dan melakukannya di dalam hidup dari hari ke hari atau setiap saat. Dan kebenaran itu di sini adalah Yesus, dan firman-Nya adalah kebenaran. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 di sana, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kebenaran ini berbicara tentang bagaimana seharusnya kita melakukan sesuatu dalam hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita hidup harus sesuai dengan firman Tuhan. Maka di sini kita melihat mengapa kita harus melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena ketika kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan firman Tuhan, maka kebenaran itu akan mempengaruhi kehidupan kita dan akan memberikan damai sejahtera itu dan menjadikan kita anak-anak Tuhan yang penuh dengan ketenangan, yang penuh dengan ketentraman dalam kita menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa seringkali ada anak Tuhan yang hidupnya tidak memiliki ketenangan, tidak memiliki damai sejahtera ketika Tuhan misalnya ketika Tuhan mengizinkan sesuatu hal terjadi dalam hidupnya, misalnya Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara, dia tidak memiliki damai sejahtera, dia tidak memiliki ketenangan dalam hidupnya, dalam dia menyelesaikan persoalan, dalam dia menghadapi persoalan dan masalah hidupnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mungkin hidupnya tidak ada kebenaran itu. Hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga damai sejahtera tidak dia miliki, sehingga ketenangan dalam hidupnya tidak ada. Bahkan damai sejahtera itu hilang
dan tidak bertumbuh dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat itu sebabnya di dalam Yesaya 32 ayatnya yang ke-7 ini berkata bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran ilahi itu akan mengerjakan damai sejahtera yang akan mempengaruhi hidup kita menjadi tenang. Dan kita memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara supaya damai sejahtera itu dapat bertumbuh dalam hidup ini? Dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab Yesaya pasalnya yang ke-26 ayat 3 di sana kata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh itu dikatakan Tuhan akan menjagai hatinya dengan penuh damai sejahtera. Tuhan tidak akan membiarkan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sebab apa? Kenapa kita harus percaya sungguh-sungguh? Sebab ada orang yang percayanya hanya asal-asal. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini agar supaya damai sejahtera itu dapat bertumbuh di dalam hidup kita adalah kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua di sini adalah bagaimana supaya damai sejahtera itu bertumbuh di dalam hidup kita adalah kita tinggalkan dosa. Orang yang hidup di dalam dosa adalah orang yang tidak memiliki kebenaran dan tidak memiliki damai sejahtera itu. Walaupun hidupnya kelihatan baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang kelihatannya begitu, hidupnya begitu, kelihatan begitu baik. Tetapi dalam batinnya, dalam hatinya, dia tidak memiliki ketenangan, dia tidak memiliki damai sejahtera. Karena apa? Karena tidak ada kebenaran. Karena kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Dan orang yang memiliki damai sejahtera itu, orang yang damai sejahtera bertumbuh adalah orang yang memiliki Yesus dan orang yang melakukan firman-Nya. Dan Bapak Ibu Saudara, apabila kita itu sebabnya di dalam firman Tuhan dikatakan apabila kita meninggalkan dosa maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita saja, apabila saya melakukan satu dosa, apabila saya melakukan satu hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, atau kita melakukan satu kesalahan, tentunya kita tidak akan memiliki ketenangan dalam hidup kita. Kita tidak akan memiliki damai sejahtera itu. Dan itu sebabnya di sini firman Tuhan mengatakan agar supaya damai sejahtera itu bertumbuh dalam hidup kita. Kita tinggalkan dosa. Kita meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita menjalin hubungan? Kita tinggal di dalam doa. Kita tekun di dalam doa dan firman-Nya. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu dekat dengan Tuhan, orang yang selalu memiliki hubungan erat dengan Tuhan adalah orang yang hidup di dalam doa. Karena doa adalah berbicara tentang kita berbicara dengan Tuhan, di mana kita dekat dengan Tuhan. Dan lewat kebenaran firman Tuhan itulah yang akan selalu memberi kita petunjuk untuk kita dapat hidup di dalam kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan selalu penuh dengan damai sejahtera. Dan hidupnya ada ketenangan, ada ketentraman. Kalau kita melihat kehidupan bangsa Israel, di mana ketika mereka
kalau kita melihat perjalanan hidup bangsa Israel, khususnya di dalam kitab Yesaya ini, bagaimana ketika mereka meninggalkan Tuhan, ada ketidaktaatan, mereka hidup dalam ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Maka Tuhan izinkan hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, hal-hal yang tidak membuat mereka tenang dalam hidupnya, sehingga mereka tidak memiliki damai sejahtera. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka hidup di dalam ketidaktenangan, tetapi Tuhan begitu mengasihi mereka sehingga Tuhan memberikan peringatan-peringatan di dalam firman-Nya. Dan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yesaya pasal yang 32 ayatnya yang ke-17 ini, dengan tegas Tuhan berkata bahwa di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu akan kita miliki ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera akan kita rasakan ketika kita menyadari bahwa segala perkara Tuhan turut bekerja. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita hidup di dalam kebenaran itu, maka di sana damai sejahtera Allah akan menyertai kita. Dan biarlah kita mau hidup senantiasa di dalam kebenaran-kebenaran yang daripada Tuhan itu. Dan puji Tuhan, biarlah pagi hari ini saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera kalau kita hidup di dalam kebenaran dari Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa, kita mau menyerahkan hidup kita di sepanjang hari ini kepada Tuhan, biar Tuhan yang memimpin setiap langkah-langkah hidup kita. Puji Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam kebenaran. Karena di dalam kebenaran itu damai sejahtera Allah akan menyertai kehidupan kita. Dan ketenangan, ketentraman akan kita miliki di dalam kehidupan kita ketika kami hidup di dalam kebenaran, melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Engkau memberkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam sepanjang hari mereka bekerja, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan sertai dan Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang daripada Engkau itu. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur dan kami akan mengakhiri renungan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.